Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini atau dalam video ini saya akan menjelaskan terkait part 2 terkait gerak partikel. Itu pada kali ini kita mempelajari tentang dinamika gerak partikel, yaitu ketika suatu partikel mulai dipengaruhi oleh adanya gaya-gaya eksternal yang bekerja pada dirinya. Pada konsep dinamika gerak partikel, ada beberapa konsep yang kita kenal dengan namanya hukum Newton 1. Jadi, faktor-faktor eksternal tersebut diantaranya adalah adanya gaya, entah itu gaya tarik ataupun mendorong, maupun gaya interaksi antara partikel dengan bidang yang dia lewati, yang biasa kita sebut sebagai gaya gesek. Pada hukum pertama Newton terkait tentang gaya, eh, jika gaya-gaya luar yang bekerja pada suatu benda jumlahnya adalah nol, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Maksudnya apa? Apabila jumlah resultan gaya yang bekerja dalam suatu bidang datar, contohnya ini ada satu partikel di suatu bidang datar, yang mana benda ini misalnya tidak sama sekali tidak mendapatkan gaya eksternal, maka benda ini akan tetap diam. Jadi benda diam akan selalu diam selama tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada dirinya. Atau jika ada suatu gaya yang bekerja pada suatu benda ini, kita uraikan dulu gaya-gayanya. Misalnya di sini ada gaya normal, ya, N. Kemudian ada gaya berat yang kita gambarkan dengan titik tengah garis ke bawah. W itu adalah massa dikali gravitasinya. Kemudian misalnya adanya gaya tarikan ke depan sebesar F, dan juga muncul ada gaya gesek karena bidangnya misalnya adalah bidang yang kasar. Yang mana antara gaya normal dan gaya berat itu saling mengurangi sehingga resultannya adalah nol. Begitu juga gaya tarik F dan juga geseknya akan jika sama maka juga akan jadi nol. Maka resultan sistem pada arah Y, ini kembali ke Kartesian ya, Y dan F, Fy sama dengan nol, sigma Fx sama dengan nol. Maka jika terjadi seperti ini, maka benda akan diam ya, seimbang atau kita sering bilang kelembangan. Nah, yang kedua, bergerak lurus ke arah itu maksudnya bagaimana? Jadi misalnya ada suatu benda yang meluncur pada bidang yang sangat licin sehingga tidak ada gaya geseknya dan juga tidak ada gaya eksternal lain yang mempengaruhi dia untuk berhenti bergerak, maka benda ini akan terus bergerak dengan percepatan konstan. Gitu. Makanya benda diam akan selalu diam dan benda bergerak akan selalu bergerak. Itu adalah makna dari hukum pertama Newton. Nah, pada contoh ini kita akan belajar bagaimana misalnya suatu partikel itu dikenai oleh tiga gaya, yang mana ada gaya pertama atau F1, 2, dan 3 yang masing-masing memiliki sudut yang berbeda-beda terhadap sumbu X-nya, terhadap bidang X-nya. Nah, untuk mengetahui hal ini, untuk mengetahui nilai atau besarnya F1, atau kita pertama harus mengetahui dulu, menguraikan ya. Untuk cari resultannya kita menguraikan dulu. Ya. Untuk menguraikannya masing-masing, maka kita harus memproyeksikannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sehingga F1 nanti dia memiliki F1X dan juga memiliki F1Y. Begitu juga F2, nanti dia punya F2Y dan F2X, dan yang ini juga punya F3X dan F3Y. Cara penguraiannya, yang pertama kita sumbu, ya kita garis dulu. Dari sini kita bisa melihat mana yang X, mana yang Y. Ini kalau yang F3 contoh ya. Maka yang searah sumbu X adalah di sini. Ini adalah sumbu X-nya untuk F3 X, atau kalau kita proyeksikan sini juga akan sama saja ya. Ini adalah F3 X. Kemudian untuk Y-nya adalah di sini. Ini adalah F3 Y-nya. Nah, setelah itu untuk F1 juga sama, kita garis lurus dulu putus-putus searah tingginya gaya yang bekerja pada suatu bidang ini.
Berarti yang bagian sini adalah searah sumbu X ya. Berarti di sini adalah F1X dan yang ini adalah F1Y. Untuk F2 juga kita bikin titik-titik. Seperti ini. Nah, yang ini adalah searah sumbu Y, maka ini adalah F2Y dan yang ini adalah F2X. Atau di sini juga sama saja, ini juga F2X. Yang mana dia searah sumbu X, maka itu adalah bagian X. Yang mana dia arahnya searah sumbu Y, maka dia adalah bagian komponen dari Y. Setelah ini kita bisa menguraikan misalnya F1X sama dengan titik-titik. Nah, ini Anda bisa menggunakan dengan per segitiga ya. Dengan persamaan segitiga yang mana kalau dalam suatu bidang gitu ya, Anda masih ingat ya, saya tanya di sini, ya resultannya, maka untuk mencari uh, F Y, ya ini FY, dan ini adalah FX, Anda bisa menggunakan kosami, tan desa, dan sin desa ya, kosami gitu ya. Nah gitu. Nah, ini kita uraikan, maka yang komponen X itu nanti akan mendapatkan F1 cos theta, kemudian Y-nya adalah F1 sin theta, dan begitu seterusnya. Nah, F1 itu kan kita sudah mengetahui nilainya adalah 10 Newton, dan untuk F2 adalah mungkin ini ya, F2, ini F2, dan ini adalah F3. Nah, yang belum diketahui adalah F3-nya. Yang sudah diketahui adalah F1 dan F2. Jadi kita urai-uraikan dulu, yang sudah kita ketahui adalah F1 dan F2, maka kita bisa mendapatkan nilai dari masing-masingnya. Gitu ya. Nah, ini adalah hasil uraian yang kita telah dapatkan. Kemudian kita masih ingat ya bahwa hukum sama Newton apabila tidak ada gaya resultan yang bekerja pada dirinya, maka benda itu akan selalu diam ataupun selalu bergerak. Asumsinya ketiga komponen gaya ini berada pada kondisi yang seimbang ya. Jika dalam keadaan seimbang otomatis kalau soal ini otomatis jika F-nya akan sama dengan 0. Maka hasil penjumlahan tiga vektor ini atau tiga gaya ini harus sama dengan 0. Dan ada akhirnya kita bisa mencari nilai gaya yang ketiga. Ya, caranya bagaimana? Eh, Gaya pertama ditambah gaya kedua ditambah gaya ketiga sama dengan 0. Nah, gaya ketiga itu adalah gaya dipindah ke sini ya. Berarti min F1 min F2. Nanti kita ketemu gaya yang ketiga. Nah, pertama kita mencari dulu pada area sumbu X ya, berarti komponen yang dijumlahkan di sini adalah yang bagian X, X-nya saja. Berarti F1X dan F2X dan F3X. F1X kita sudah ketemu 5 Newton, kita masukkan 5. Kemudian F2X ketemu min 10,65, kita masukkan di sini. Kemudian hasilnya kita ketemu pada komponen X adalah 5,65 Newton. Selanjutnya yang kedua adalah pada komponen Y. Ya, tadi X-nya sudah kita jumlahkan, sekarang yang Y-nya. Yang Y-nya kita ketemu F1 komponen Y adalah 8,7, kemudian yang F2-nya adalah 10,65. Dan ini bisa kita jumlahkan, min gitu ya, min dikurang min, jadi min lagi, min 19,35 Newton. Nah, sekarang kita mencari besarnya gaya F3, kita bisa menggunakan persamaan resultan, yang mencari resultannya, yaitu dengan komponen X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi F3X kita ketemu 5,65, kemudian F3 yang Y ketemu adalah 19,35. Nah, ini kita kuadratkan. Sehingga ketemu F3-nya besarnya adalah 20,16 Newton. Nah, sekarang besarnya sudut berapa? Untuk cari besarnya sudut, kita bisa menggunakan tan ya, menggunakan tan theta. Tan theta itu kita dapatkan misalnya dari segitiga seperti ini ya. Segitiga istimewa tetanya di sini, ini adalah R, ini adalah Y, dan ini adalah X. Kalau pada kasus ini berarti ini adalah FY-nya, yang ini adalah FX-nya. Nah, untuk mencari nilai tetanya, kita bisa menggunakan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Kebetulan kita sudah mengetahui nilai FY, yaitu sebesar 19,35, dan juga mengetahui nilai FX-nya, yaitu 5,65. Maka bagaimana caranya kita mengetahui mencari R jika FY dan FX-nya saja yang diketahui?
kita bisa menggunakan tan. Ya. Tan theta itu apa sih? Tan demi, eh, ya, tan depan, tan desa, maaf ya, tan desa, tan depan, samping. Tan depan berarti FY per FX gitu ya. Nah, FY-nya tadi berapa? Berarti min 19,35 dibagi 5,65. Ya, ketemu hasil yang ini ya. Nah, selanjutnya tinggal diinverskan saja. Jadi, inverse dari tan min 3,45 itu berapa? Ketemu sudutnya adalah min 73,72 derajat. Nah, karena derajatnya nggak ada min ya, maka kita bisa menggunakan mencarinya dengan dikurangi 360 derajat. 360 derajat itu adalah putaran penuh ya, putaran penuh. Nah, min 73,72 derajat itu ada di posisi mana? Tinggal kita kurangi dengan 360 derajat. Sehingga diketahui sudutnya adalah ketika di 286,28. Ya, sudutnya besar. Jadi, betulnya ini juga sudutnya besar ya, karena dia kan muternya di sini. Set, begini. Nah, maka sudut yang ini adalah 200, 286. Yang ke sini 286, yang ke sini itu adalah yang min 73,72. 73,72. Ya, jadi dia negatif karena berlawanan arah jarum jam. Ya. Nah, selanjutnya kita belajar lagi tentang hukum Newton kedua. Nah, hukum Newton kedua itu mulai ada pengaruh percepatan dan juga massa yang dimiliki oleh suatu benda. Jadi totalnya atau resultan gaya itu sebanding dengan massa dikalikan percepatan benda itu. Nah, sigma F sama dengan ma. Nah, contohnya begini. Sebuah benda dengan massa 0,5, berarti massanya adalah 0,5, mula-mula diam, berarti V0-nya sama dengan 0, kemudian mendapatkan gaya sebesar 2,5 Newton, berarti F-nya 2,5, selama 10 detik, T-nya 10. Berapa besar kecepatan yang dihasilkan oleh gaya tersebut, PT, dan berapa besar kecepatan dan jauh jalan yang tempuh setelah 10 detik. Berarti VT dan XT setelah 10 detik. Nah, pertama kita ingin mencari tahu bukan kecepatan ya, tapi percepatan ya. Percepatan. Nah, untuk mencari percepatan, kita bisa menggunakan persamaan Pythagorean Newton, yang mana sigma F sama dengan M kali A, gitu ya. Nah, F-nya, kebetulan di sini ada diceritakan hanya ada satu, yaitu 2,5 Newton, maka kita bisa tuliskan. Jadi 2,5 Newton itu sama dengan masanya adalah 0,5 dikalikan A. Nah, kita kan ingin mencari A-nya. Ini bisa kita pindah ruaskan, berarti A sama dengan 2,5 dibagi 0,5. Hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari kecepatannya saat T10 detik. Ini kita menggunakan persamaan ketika kita belajar GLBB ya. Berarti PT sama dengan V0 plus AT. Nah, PT-nya itu kita belum tahu V0-nya, karena tadi bilangnya mula-mula diam, maka V0 adalah 0, plus A, percepatannya sudah ketemu 5, dan T yang ditanyakan adalah waktu 10 detik. Di 10 detik. Kita tinggal dikalikan 5 kali 10 adalah 50 meter per second. Saja yang diminta adalah XT-nya. Nah, XT ataupun jarak kali ini sudah ada perbedaan ya, ada perbedaan lagi. Jadi sebelumnya kita simbolkan ini dengan XT, kadang YT. Nah, kadang ini juga dibilang ST. Jadi Anda tidak usah bingung ya. Jadi maksud ini adalah maksud yang sama. Hanya kali ini sepertinya dia fokusnya tidak diuraikan antara komponen X dan Y-nya, maka ditulis sebagai ST. Nah, ininya adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Atau kalau lengkapnya biasanya tuh ST sama dengan S0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Ya. Ini adalah bentuk integral dari VT V0 plus AT. Kalau pada GLB, biasanya kemarin kita belajarnya XT ya. XT sama dengan X0 plus
P0T plus sama AT kuadrat. Ya, mantap aja. Jadi sekarang ininya agak ganti sedikit. Nah, kebetulan pada jarak awalnya dia diam, berarti kan jarak awalnya adalah 0, maka ini bisa diabaikannya. Sisanya adalah V0T plus setengah T kuadrat. Nah, kebetulan ketika mula-mula diam, maka V0-nya juga 0, maka 0 kali kan 10 adalah 0. Maka yang bekerja pada sistem hanya setengah AT kuadrat. A-nya berapa? Sudah ketemu tadi awal 5, ya. Kemudian T-nya 10 tinggal kita kuadratkan, sehingga kita ketemu jalan yang sudah ditempuh adalah 250 meter. Kemudian istilah ketiga, sebuah benda dengan massa M berarti ya 0,25 mula-mula diam berarti V0-nya sama dengan 0. Kemudian mendapatkan gaya selama 5 detik. Berarti T-nya sama dengan 5. Sehingga kecepatan akhirnya ketemu VT-nya sama dengan 10 meter per second. Yang ditanyakan adalah berapa besar gayanya, F-nya berapa gitu ya pertanyaannya. Nah, dari komponen ini yang belum diketahui adalah percepatannya. Gitu, percepatannya berapa? Sehingga kita cari dulu percepatannya. Menggunakan persamaan eh, GLBB ya. Karena kita kan ingin mencari sigma F sama dengan MA. Nah, buat A-nya belum tahu ya. Kita cari dulu dengan persamaan VT sama dengan T0 plus AT. Kenapa pakai ini? Karena kebetulan VT kita sudah tahu, V0 kita tahu, dan T-nya kita tahu ya. Sehingga kita bisa mencari nilai A-nya. Nah, untuk cari nilai A-nya, berarti kita pindahkan luas dulu. Berarti, misalnya saya balik dulu ya. Misalnya AT plus atau V0 plus AT sama dengan PT gitu ya. AT itu sama dengan PT min V0 ya. Karena ini kan bentuk operasi penjumlahan ya. Maka kalau penjumlahannya dipindah ke sini, yang tadinya plus jadi minus. Sekarang tinggal AT sama dengan PT min V0. Nah, sekarang ini antara A dan T itu kan operasi perkalian. Maka kalau dipindah luas, dia akan jadi pembagian. Sehingga yang kita inginkan A sama dengan PT min V0 per T. Nah, ini tinggal kita masukkan saja komponen-komponennya. PT kita ketahui adalah 10 meter per sekon. Dan mula-mula dia maka V0-nya adalah 0. Waktu yang diminta adalah 5 detik. Tinggal kita cari 10 bagi 5 adalah 2 meter per sekon. Nah, kita sudah ketemu A-nya adalah 2 meter per sekon. Nah, dari ini baru kita masukkan ke persamaan hukum kedua Newton. Ya, masanya sudah ditahu 0,25 dan percepatannya sudah diketahui 2. Sehingga besarnya gaya yang bekerja pada benda ini adalah 0,5 Newton. Soal nomor 4. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan sama dengan atau V0. V0-nya misalnya 60 meter 60 kilometer per jam. Tiba-tiba mengerem dan berhenti setelah 2,5 detik. Mengerem berarti kan ada perlambatan ya. Berarti nanti ada perlambatan. Kalau misalnya nanti A minus gitu ya kali ya. Kemudian jika massa mobil adalah 1.250 kilogram, berarti massa mobil ini, berapa besar gaya rem yang bekerja pada mobil dan berapa jauh jalan yang ditempuh mobil sejak direm sampai berhenti. Berarti berapa besar gaya yang ditanyakan adalah S, kemudian adalah S ya, sampai dia nanti PT-nya sama dengan 0. Kenapa 0-nya? Karena dia direm sampai ber. Nah, di sini lihat ya, satuannya ini kan kilometer per jam dan kilogram. Nah, ini kita konversikan dulu ke dalam bentuk meter per sekon. Nah, setelah kita konversikan 60 km per jam, berarti misalnya ini kan 60 kilometer ya. Kilometer ke meter itu dikalikan berapa? Ke 1000 jam ya. Jam itu ada berapa detik? 1 jam. 1 jam itu ada 3.600 detik. Nah, ini tinggal kita kalikan, nanti ketemu 16,8 meter per sekon. Lalu kemudian yang kita cari ya, tadi yang diminta adalah F-nya dan S-nya. Nah, ini karena tiba-tiba pengerem dan melambat, maka kita belum tahu nilai A-nya diperlambat seberapa besar gitu ya. Maka kita cari A-nya dulu. Menggunakan persamaan del BB,
PT-nya itu tadi kita ketemu 0 ya. PT-nya adalah 0 dan V0-nya itu tadi adalah 16,8 ya. Setelah kita konversikan 16,8 meter per second. Nah, ini tinggal kita masukkan. Ingat ya, karena kita butuhnya hanya A, maka ini yang lain kita pindah ruas. Sehingga ketemu persamaan seperti ini, yaitu PT-nya adalah 0 dikurangi 16,8 per waktunya 2,5 detik ya, 2,5 detik. Nah, kita ketemu bahwa perlambatannya adalah sebesar 6,72 meter per second. Nah, grafik ini menyatakan bahwa adanya perlambatan pada sistem ini. Selanjutnya kita mencari besarnya gaya rem ya. Besarnya gaya yang dihasilkan setelah adanya perlambatan, maka kita bisa menggunakan persamaan hukum kedua Newton sama dengan MA, di mana yang ditanyakan adalah F-nya. Dan A-nya yang kita gunakan adalah yang perlambatan, yaitu yang ini. Masanya tadi diketahui sudah ada 1250 kg ya. Kemudian tinggal kita kalikan dengan perlambatan ini. Berapa hasilnya adalah 8.400 Newton. Negatifnya sudah diabaikan ya, karena negatif ini lebih pada menunjukkan bahwa ini adalah perlambatan. Sehingga ketika sudah dikalikan, ya negatifnya sudah hilang. Selanjutnya kita diminta untuk mencari jauh jalan yang ditempuh selama 2,5 detik. Ini kita masih menggunakan persamaan dari GLDB. Kita cari V0-nya tadi 16,8 setelah dikonversikan. Kemudian T-nya tadi minta 2,5. Kemudian A-nya adalah yang perlambatan, negatif 6,72. Kemudian T kuadrat waktunya 2,5 dikuadratkan. Nah, kemudian hasilnya adalah ketemu 21 meter. Selanjutnya kita mempelajari tentang hukum ketiga Newton. Jadi ini dikenal dengan hukum aksi reaksi, begitu ya. Hukum aksi reaksi itu menyatakan bahwa jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka kedua benda itu atau benda kedua, maksudnya benda yang gede, akan melakukan reaksi gaya yang besarnya sama seperti yang dikerjakan oleh benda pertama, namun arahnya berbeda. Jadi kalau misalnya Anda memukul ya, menuju suatu tembok dengan misalnya 5 Newton, dengan potensial 5 Newton, maka tembok itu akan memberikan reaksi 5 Newton juga ke tangan Anda sebesar yang sama, namun arahnya berkebalikan ya. Kebalikan kemana? Ya ke tangan Anda lagi. Makanya tangan Anda merasakan sakit ketika meninju dinding. Itu adalah contoh hukum ketiga Newton. Nah, contoh gaya aksi reaksi itu biasanya kita dapat amati. Contohnya pertama adalah ketika ada gaya tegang tali yang timbul akibat tarikan atau tegangan. Kemudian adanya gaya normal yang timbul pada permukaan karena ada gaya lain yang menekan bidang. Nah, berarti kalau misalnya tali gitu ya, ada tali di sini, benda digantung di tali. Nah, tali ini adalah yang salah satu contohnya muncul hukum ketiga Newton yang berakibat atau diakibatkan dari adanya gaya berat suatu benda yang digantung. Dan kemudian gaya normal ya. Gaya normal itu muncul sebagai akibat adanya kontak antara benda dan bidang sebesar gaya beratnya. Makanya kalau Anda menggambarkan gaya normal itu bukan di tengah-tengah sini ya, tapi dia lurus sampai menyentuh bidang datarnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Gaya gesek, ya. Itu adalah gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang timbul pada permukaan benda yang bergesekan akibat adanya pergerakan suatu partikel. Misalnya kalau partikelnya itu bergerak ke arah kanan dengan ditarik sebesar F, maka nanti akan muncul gaya gesek gitu ya. Gaya gesek sebesar mu kali N. Mu itu apa? Mu itu adalah koefisien gesekan. Berarti dia nanti tergantung jenis
lantainya itu apa, sehingga mu-nya nanti bisa berbeda-beda. N adalah gaya normal karena adanya kontak antara benda dan juga bidang. Sehingga besar gaya gesek itu dapat dicari dengan koefisiennya dikalikan gaya normalnya. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya di sini adalah bidang miring ya. Sebelumnya kita sudah belajar bidang datar, sekarang bidang miring. Jadi ada suatu benda 2 kilogram, ini bendanya 2 kilo, diletakkan di kemiringan 30 derajat. Jika benda dalam keadaan seimbang, berarti nanti seimbang sigma F sama dengan 0 gitu ya. Berapakah besar koefisien gesekan? Koefisien gesekan berarti mu-nya dengan bidang, intinya kan mu-nya. Nah, untuk mencari ini kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Di antaranya yang pertama adalah gaya normal ya. Kalau gaya normal itu kan berarti antara benda, partikel, dan bidangnya. Maka kita garisnya lurus. Lurusnya tuh lurus bidangnya ya. Seperti ini. Ini M di sini. Kemudian ada gaya berat karena benda ini memiliki massa. Dia lurusnya adalah seluruh sumbu X. Hmm, gitu ya. Seperti ini. Ini W ini. Bukan lurus ke sini ya. Lurus ke sini itu salah. Nah, kemudian apalagi yang bekerja karena dia itu bidangnya miring, berarti otomatis kan nanti dia bergeraknya kan ke arah bawah ya. Sehingga gaya geseknya ada di sini. Ini adalah F. Gaya geseknya di sini. Apakah ini ada penarikan? Tidak ada. Nah, selanjutnya kita tinggal menguraikan W-nya. Karena W ini kan posisinya dia tidak ada di bagian sumbu kartesian ya. Sumbu kartesian kalau saya gariskan seperti ini. Kalau N kan dia sudah masuk komponen Y, gitu ya. Kalau F kecil, gaya geser kan sudah masuk ke komponen X. Nah, sedangkan kalau W ini kan masih seperti miring ya. Jadi kita harus menguraikan dulu komponen-komponennya untuk menjadi WX dan WY di sini. Gitu ya. Yang ini adalah WY, yang depan sini adalah WX dan ini adalah W-nya. Nah, petanya di sini. Nah, selanjutnya kita uraikan dulu yang pakai persamaan cos sami dan cos sami, cos samping miring, sin kembali ya, sin, sin demi sin demi ini terus cos sami. Nah, kalau posisi ini berarti kan kita mau nyari WX-nya dulu lah ya, WX. WX sama dengan berarti sin depan miring ya. Berarti sin itu depan, depan kali miring. Miringnya adalah W. Nah, ketemu untuk komponen sin. Kemudian cos. Cosnya berarti cos sami samping miring. Sampingnya apa? WY. WY per W. Sehingga ini kalau kita uraikan, kita mau cari WX-nya ya. Berarti WX itu sama dengan, ini sama, WX sama dengan W sin theta. Nah, kalau yang ini kita mau nyari W-nya, kita pindah ruaskan berarti W cos theta. Nantinya. Ya, kali ini berbeda ya kalau dengan sebelumnya. Sehingga untuk menguraikan ini lebih baik Anda langsung setiap kasus itu dicek dulu masing-masing. Kalau sebelumnya kan kita terbiasa dengan WX itu kan pasti dengan cos. Tapi kalau pada kasus ini, W pada komponen X itu adalah sin. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai besarnya berat pada komponen X dan berat pada komponen Y. Nah, tetanya berapa? Tetanya adalah 30 derajat. W-nya berarti 2 kilo ya. Berarti 2 kilo, W sama dengan M kali G. Ingat ya. Berarti 2 dikali 9,8. Jadi 19,6 dikali sin theta untuk WX ketemu 9,8 juga dan dikali cos theta, cos 30 derajat untuk komponen WY.
Begitu ketemu 17,05. Nah, sekarang kita sudah memiliki komponen X dan komponen Y dari berat benda. Selanjutnya kita bisa menggunakan persamaan dengan cara kita mengurai-nguraikan komponen-komponennya pada bagian X dan pada bagian Y. Ya. Nah, kita lihat di sini dulu. Pada komponen X, berarti di sini adanya adalah kita punya F, ya, punya F dan punya komponen X, ya, komponen F dan WX. F-nya kan ke kanan, ya. F-nya ke kanan sini berarti F min, ya, kenapa min? Karena arahnya W dan X-nya itu berbeda, ya. X-nya kan ke sini. W dan X, F dan WX itu kan arahnya berbeda, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Maka ini kita bisa tuliskan F min WX sama dengan 0. Atau kalau misalnya Anda ingin mengikuti pola yang misalnya kebetulan arahnya kan akan turun ke bawah gitu misalnya ya. Maka nanti yang searah bagian ini dia akan yang positif. Tapi kalau nah di sini dia seimbang, maka karena posisinya diam, maka kita bisa memakai yang kanan gitu ya. Kita pakai sumbu yang kanan itu yang positif, yang kiri yang negatif. Jadi yang F karena posisi F ada di bagian kanan benda, maka dia yang positif, X adalah negatif. Kemudian 0. Kemudian yang untuk komponen Y itu kita lihat lagi N itu kan yang ke atas berarti N-nya adalah yang positif dan WY adalah yang negatif karena dia ada di bawah benda. Maka kita bisa menentukan bahwa kita pindah ruas, nilai F itu akan sama dengan nilai W pada posisi X-nya, pada komponen X yaitu 9,8 Newton, dan gaya normalnya itu akan sama dengan nilai W ketika dia itu ada di arah sumbu Y, yaitu 17,05 Newton. Sejak kita bisa memasukkan ini pada persamaan koefisien gesekan, itu daya gesek gitu ya, itu adalah mu kali N, berarti mu itu yang dicari ya, berarti mu-nya ini tetap di sini dan n ini yang harus pindah ke sana ya. Karena ini operasi perkalian, maka nanti akan menjadi pembagian. Maka mu sama dengan, nah mu sama dengan f gitu ya. Dan n yang di sini nanti pindah jadi f per n. Ya, f-nya berapa? 9,8 per 17,05. Ketemu adalah 0,57 koefisiennya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh. Contohnya sama ya dengan sebelumnya, hanya kali ini dia itu meluncur ke bawah dengan kecepatan tertentu. Kalau sebelumnya kan kondisinya seimbang, maka sigma F sama dengan 0. Nah, karena ini dia ada kecepatan dan tidak dalam kondisi seimbang, maka ini berlaku hukum kedua Newton pada suatu bidang miring ini. Nah, yang kita ketahui adalah W-nya, gitu ya. W-nya adalah 19,6 Newton. Kemudian karena benda bergerak sepanjang bidang miring, maka pada arah sejar bidang berlaku hukum yang dua, ya, yang tadi kita jelaskan. Maka kita persamaannya bukan sigma F sama dengan 0 lagi, tapi sigma Fx sama dengan MA. Nah, sigma Fx, komponen F ya, komponen dalam sumbu X itu ada F dan ada Wx. Tapi karena yang di sini arah kecepatannya itu adalah ke kiri, maka yang Wx menjadi yang positif, yang F itu menjadi yang negatif. Maka kalau kita uraikan komponennya menjadi Wx, ya ini adalah Wx min F sama dengan MA. Nah, kemudian F-nya bisa kita ketahui dengan cara memindahkan ruas yang Wx ke arah kanan. Berarti W sin 30 derajat min MA. Kok bisa berubah gini? Ya, nggak usah bingung. Ya, ini berarti kita sesuaikan saja. Berarti min F, gitu ya. Min F sama dengan MA min W min 30, gitu ya. Kemudian, karena ini min F, ya, kita inginnya kan positif. Berarti semua ruas ini dikalikan negatif. Maka ini jadi negatif kali negatif adalah positif.
dan MA jadi min MA, ini jadi plus W sin 30. Nah, karena dalam matematika nggak lazim minnya di depan, jadi kita bisa pindah ruaskan, berarti W sin 30 min MA. Nah, ini baru kita masukkan, lainnya yang sudah kita ketahui. W-nya itu adalah 19,6, kemudian sin 30 itu adalah setengah, dikurangi, masanya adalah 2 kilo tadi ya. Kemudian percepatannya adalah 0,5. Ketemu pada komponen F pada suhu X adalah 8,8 Newton. Nah, pada arah Y atau pada arah ke atas ini, gaya biringnya kebetulan tetap seimbang ya, tetap seimbang, maka kita masih dapat berlaku hukum pertama Newton. Ya, Mas, jadi sama dengan 0. Jadi masih sama yang sebelumnya, berarti N yang atas itu berarti yang positif, yang bawah itu W-nya berarti yang negatif. Itu berarti kita pindah ruaskan, berarti ini ya, N min W-Y, gitu ya, sama dengan 0. Ya, kemudian N itu sama dengan W-Y. W-Y itu adalah W cos theta, gitu ya. Dari mana? Ya dari sini. Menghitung tadi yang sendemi, yang itu tadi ya. Cosani itu ketemu adalah Y itu adalah cos. Sehingga pada gaya pada arah Y itu ketemu 17,05 Newton. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa koefisien gesekan benda. Nah, dari sini kan kita ketemu bahwa N itu kan sama dengan nilainya WY. Nah, berarti N itu juga bernilai 17,05. F-nya tadi kita sudah cari belum? Sudah di dekat sebelumnya ya, yaitu 8,8. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke bagian sini. Rumus aslinya itu kan F sama dengan mu kali N. Nah, kita ingin nyari mu-nya saja, berarti mu sama dengan F per N. Nah, F tinggal adalah 8,8, kemudian M-nya, gaya normalnya adalah 17,05. Ini adalah nilainya sebesar 0,52 untuk koefisien gesekan benda. Nah, selanjutnya di sini adalah contoh di mana suatu benda itu digantung ya. Digantung dengan dua buah tali di sini. Tali pertama itu adalah tali yang memiliki sudut 60 derajat, yang satunya adalah 30 derajat. Kita buat garis lurus. Ya. Ini tali satu. Ini tidak bisa bilang ya tali satunya mana, tali dua yang mana. Kemudian ini masanya. Kemudian nanti ada ini segala. Ini juga ada tegangan tali mungkin. Nah, kemudian kita ingin mencari tahu, tentukan besarnya gaya tegang tali pada masing-masing. Berarti kita uraikan dulu untuk masing-masing talinya. Seperti ini. Jadi, T2 yang ini. Ini T2, ini T3. Berarti yang ini adalah T. Ya. Ini satu. Nah, pertama kita uraikan dulu gaya-gayanya. Berarti dia kan di sini. Theta itu kan di sini. Ya. Ini theta yang tiga itu juga di sini. Ya, tetanya di sini. Berarti ini yang miring ya. Miring. Sehingga kalau contohnya adalah T2, kita ingin menguraikan komponen-komponen dari T2 menjadi T2X dan T2Y gitu ya. Karena T2-nya kan kebetulan miring. Dia tidak berada di area X maupun Y. Karena theta yang di sini kita bisa pakai persamaan yang tadi itu ya. Sin dulu. Sin demi. Maka sin sama dengan, ini setelah kita uraikan ya. T2 kan ini, berarti yang ke sini adalah T2X, atau di sini juga T2X, juga sama aja ya, T2X sama kalian sama, yang ini adalah T2Y. Berarti sin dulu, sin demi, sin depan, miring, depannya adalah T2Y, ya. T2Y per miringnya apa? T2. Berarti T2Y
sama dengan T2 sin theta. Sin theta-nya berapa? Bulan sin 60. Kemudian untuk cari nilai X, cos kami, ya, berarti cos itu sama dengan samping samping miring, berarti T2X per T2. Maka T2X itu adalah T2 cos 60 derajat. Yang untuk uraian yang T3 juga sama ya, karena theta di sini Anda bisa menggunakan persamaan ini. Maka setelah ini kita cari nilai-nilainya masing-masing, kita uraikan. Karena keluaran nilai tegangan gaya tegang kali T2 dan T3 tidak diketahui, maka di sini kita bisa tuliskan T2 saja, gitu ya. Jadi T2 cos 60, jadi kita hitung yang bisa dihitung hanya cos 60-nya saja, yaitu setengah T2, sin 60 itu adalah 0,87, dan seterusnya. Nah, kemudian kita baru masukkan persamaan hukum pertama Newton karena dinyatakan ini adalah keadaan yang seimbang ya. Jadi sigma F sama dengan 0. Maka kita cari komponen sigma Fx sama dengan 0 dan kita cari komponen sigma Fy-nya sama dengan 0 ya. Untuk pada bagian yang X, bagian X, sigma X, kita ada memiliki T2X dan juga T3Y, gitu ya. Kemudian kita kurangi T2X, gitu ya. T2X karena dia ada sebelah kanan, T2X min T3X sama dengan 0. T2X tadi berapa? 0,5. Kemudian yang T3 adalah 0,87. Nah, ini kita keep dulu. Ini sebagai persamaan satu. Lalu kita lanjutkan untuk persamaan pada sigma Fy sama dengan 0. Jadi komponen ini. Kita punya T2. T2 itu kan ke arah atas ya. T2 ke arah atas, T3 juga ke arah atas. Kemudian T1 ini ke arah bawah, maka akan negatif T1. Nah, T1 itu kita bisa mencari dengan nilainya sebesar W ya. Karena kalau kita tinjau dari partikel M, jika kita hanya mengingat partikel M, maka gaya yang bekerja pada partikel M itu kan adalah sigma F kan sama dengan 0. Sigma F itu hanya aja T1 min W sama dengan 0. Nah, sebenarnya nilai T1 itu sama dengan nilai W. W itu adalah M kali. Nah, masanya itu kalau tidak salah 1 kilo ya. 1 kilo. Berarti 1 dikali 9,8. Maka besarnya T1 adalah 9,8 Newton. Ya. Kemudian T2 dan T3 kita bisa masukkan dulu simplifikasikan dari yang sudah kita ketahui di atas ini. Sehingga persamaan 2 kita ketemu nilainya 0,87 T2 plus 0,5 T3 sama dengan 9,8. Nah, kalau Anda perhatikan pada bagian ini, kita bisa menggunakan eliminasi ya. Karena di sini ada komponen T2, di sini juga ada T2, dan ini T3, dan ini juga ketemu T3. Nah, setelah kita eliminasi, kita bisa menemukan persamaan bahwa, yang ini dulu ya. Yang bagian pertama, kita cari misalnya 0,5 ya. 0,5 T2, ya, ini dia. 0,5 T2 sama dengan min 0,87 T3. Ini adalah persamaan satu yang ini. Nah, dari persamaan satu ini kita bisa menemukan bahwa ini setelah kita pindah ruas ke sini, 0,5 T2 itu nilainya akan sama dengan 0,87 T3. Sehingga T2, nah kita ngambil T2-nya dulu. T2 itu adalah 0,87 dibagi 0,05. 0,5 dari mana? 0,5 gitu ya. Sehingga T2 itu nilainya adalah 1,74 T3. Dari persamaan 3 ini, kita masukkan ke persamaan yang kita peroleh dari sigma Fy sama dengan 0. Ya. T2-nya, yang ada T2-nya ini kita ganti sebesar 1,74. Sehingga nilainya menjadi seperti ini, 0,87 dikali 1,74 T3 ditambah 0,5 T3. Nah, ini kita kalikan, ketemu 1,51. Nah, karena ini bagian sama T3, maka ini kita bisa jumlahkan sebesar 2,01.
Jadi 2,01 T3 itu sama dengan 9,8. Tinggal kita cari T3-nya berapa. Berarti 2,1 dipindah ke sini berarti dibagi 9,8 dibagi 2,01. Nilainya adalah 4,88 Newton. Nah, kita sudah ketemu nilai T3, ya. T3 sudah ketemu 4,88, T1 jadi sudah ketemu, sekarang tinggal T2. Nah, nilai ini kita kembalikan lagi ke persamaan sebelumnya ke sini ya. T2 itu kan 1,74 T3. Nah, T3 sudah tahu nilainya adalah 4,88. Jadi T3 ini kita ganti 4,88. Nilainya berapa? 8,49. Sehingga jadi satunya itu yang daya tegangan tali bisa kita ketahui.